Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang joki pinjol. Yang mana joki pinjol ini menawarkan jasa gestun atau gesek tunai limit paylater. Seperti yang kalian ketahui, untuk paylater ini tidak dapat diuangkan. Untuk paylater ini hanya bisa digunakan untuk pembayaran listrik, pulsa, pembayaran air PDAM dan juga pembelian barang. Jadi tidak dapat diuangkan. Namun melalui jasa joki pinjol untuk limit paylater ini dapat diuangkan. Nah, selain itu juga jasa joki pinjol ini menawarkan jasa-jasa untuk pengajuan pinjaman di aplikasi-aplikasi pinjaman online ilegal agar dapat disetujui. Dengan iming-iming tidak usah dibayar dan juga keamanan data yang tidak akan pernah disebar oleh si DC pinjol ilegal ini, tentunya banyak nih orang-orang yang melakukan atau mungkin menggunakan jasa joki pinjol ini. Namun perlu kalian ketahui ya, di antara joki-joki pinjol ini banyak nih joki-joki pinjol yang melakukan curang atau mungkin melakukan penipuan kepada debitur-debitur tersebut. Walaupun tidak semuanya joki pinjol seperti itu ya, ada banyak nih beberapa joki-joki pinjol yang amanah, jujur, dan juga tentunya tidak akan menipu kalian. Nah, di sini kalian penting ya tahu tentang ciri-ciri joki pinjol yang memang tidak akan melakukan penipuan agar kalian tidak dapat dibodoh-bodohi ketika kalian melakukan atau jasa joki pinjol ini. Nah, agar kalian berhati-hati lagi, berikut adalah ciri-ciri joki pinjol yang amanah, jujur, dan tidak akan menipu kalian. Yang pertama adalah tidak pernah menjanjikan angka atau hasil yang didapatkan dari aplikasi pinjaman online ilegal. Nah, biasanya untuk joki-joki yang memang benar, jujur, dan amanah ini biasanya tidak akan menjanjikan dulu nih berapa nominal yang akan didapatkan ketika kita menggarap aplikasi pinjaman online ilegal. Beda dengan joki-joki yang memang benar mau meniat menipu kita, mereka biasanya mengiming-imingi nominal-nominal dengan jumlah yang cukup besar, biasanya di atas 10 juta. Nah, ketika kalian mendapatkan joki pinjol yang mengiming-imingi nominal yang cukup besar di awal, kalian wajib berhati-hati ya, karena biasanya untuk joki-joki pinjol yang tidak amanah biasanya akan mengiming-imingi nominal yang tinggi kepada kalian. Yang selanjutnya adalah tidak akan pernah meminta fee di awal atau mungkin bisa dibilang deposit dulu ya. Nah, jika ada jasa joki pinjol yang minta pembayaran admin atau fee di awal, kalian jangan pernah dengan mudahnya memberikan uang admin atau fee di awal ya. Karena takutnya ketika kalian memberikan uang tersebut, nanti yang ada nomor kalian akan diblokir oleh mereka. Karena niat mereka tuh hanya ingin mengambil uang kalian saja, tidak akan melakukan jasa pencairan di aplikasi pinjaman online ilegal. Nah, biasanya rata-rata untuk joki pinjol yang minta fee di awal biasanya itu mereka adalah joki pinjol yang tidak amanah atau mereka sering menipu debitur tersebut. Jadi buat kalian yang mungkin menemukan jasa joki pinjol yang minta pembayaran dulu di awal, kalian jangan pernah memberikan uang sepeser pun ya. Karena itu fix kalian pasti akan ditipu oleh mereka. Karena untuk joki pinjol yang amanah biasanya akan meminta fee di akhir setelah jasanya dilakukan atau pekerjaannya beres ya. Yang selanjutnya adalah biasanya untuk joki pinjol yang amanah tuh biasanya memberitahukan wajib mengamankan kontak dan lain-lain, dan juga dibimbing dan dipandu secara online. Nah, biasanya untuk joki-joki yang amanah biasanya mereka tuh akan membimbing kita dan menyuruh kita untuk mengamankan kontak kita ya dari awal sebelum melakukan jasa pengajuan pinjaman ke aplikasi pinjaman online ilegal. Mereka akan memberikan panduan-panduan secara online kepada kita ya. Jadi bila mana ketika kalian melakukan jasa peminjaman di aplikasi pinjaman online ilegal dan si DC dari aplikasi pinjaman online ilegal itu melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, tentu data-data kalian tuh sudah aman ya. Nah, beda dengan jasa joki pinjaman online yang tidak amanah, biasanya mereka tidak akan memberitahu atau mungkin memberi arahan terlebih dahulu di awal ya untuk pengamanan data-data kalian. Yang selanjutnya adalah memberikan edukasi soal efek dari gagal bayar aplikasi pinjaman online legal berizin maupun ilegal. Biasanya para joki-joki pinjol yang amanah akan memberikan edukasi kepada kalian tentang efek resiko gagal bayar dari aplikasi pinjaman online legal maupun ilegal.
Jadi mereka akan membeberkan nih apa saja resiko-resiko yang akan kalian dapatkan ketika kalian mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Nah, untuk joki-joki yang tidak amanah biasanya itu tidak akan memberikan edukasi seperti ini ya. Jadi mereka yang ada di pikirannya itu hanya uang-uang saja. Jadi mereka akan melakukan atau mungkin meminta pembayaran di awal dulu kepada kalian, tidak akan memberikan edukasi-edukasi seperti ini. Karena hal ini sangat penting ya buat kalian tahu ketika kalian melakukan jasa gestun ataupun jasa joki pinjol ya. Yang selanjutnya biasanya untuk joki-joki pinjol yang amanah itu akan membantu menguatkan mental klien sampai mereka pulih dan bangkit lagi semangatnya. Nah, biasanya nih untuk jasa joki-joki pinjol yang amanah tuh akan membantu si kliennya tuh memberikan semangat, kayak membantu mereka untuk pulih lagi ya dari keterpurukan gara kelilit hutang dari yang namanya aplikasi pinjaman online. Kan akan membantu menguatkan mental-mental kliennya sampai si klien tersebut tuh merasa pulih dan bangkit lagi semangatnya ya. Karena untuk joki-joki pinjol yang amanah itu sangat peduli dengan mental-mental kliennya. Jadi mereka tuh tidak akan terburu-buru dalam melakukan pekerjaannya. Jadi mereka tuh kayak memberikan dulu edukasi, kayak membantu menguatkan mental. Mereka tuh memang peduli ya dengan mental kliennya. Nah guys, itulah tadi ciri-ciri joki pinjol yang amanah yang wajib kalian ketahui sebelum kalian melakukan jasa joki pinjol. Namun kalau menurut saya kalian jangan pernah sih melakukan jasa joki pinjol ya, apalagi buat kalian yang mungkin belum tahu apa-apa, takutnya kalian dimanfaatkan oleh si joki-joki pinjol yang memang tidak amanah. Namun untuk video ini saya khususkan nih buat kalian yang mungkin sudah berani dan sering melakukan jasa joki pinjol. Nah, untuk ciri-ciri jasa joki pinjol yang amanah tuh seperti ini ya. Tapi buat kalian yang mungkin belum pernah melakukan jasa joki pinjol, saya saranin kalian jangan pernah melakukan. Karena jikalau kalian belum ada pengalaman, kalian belum tahu apa-apa, takutnya kalian akan ditipu oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi pada intinya kalian jangan tergiur dengan joki abal-abal yang mengiming-imingi membantu kalian dengan memberikan nominal yang besar di awal ya. Karena biasanya untuk joki-joki pinjol yang memberikan iming-iming nominal besar pencairan itu biasanya mereka adalah joki-joki pinjol yang tidak amanah, yang mana mereka berniat atau niatnya tuh hanya ingin menipu kalian dan mengambil uang kalian. Selepas itu sudah mereka pasti akan memblokir kalian dan meninggalkan kalian. Tidak akan dilakukan jasa joki pengajuan pinjaman ke aplikasi pinjaman online. Oke, mungkin guys sampai di sini dulu video dari saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like dan juga share ke teman-teman kalian. Dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara klik subscribe di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.